Nah, apa itu magnet? Secara sederhana, kita bisa artikan magnet adalah logam yang dapat menarik logam lainnya. Atau ada juga yang mengartikan kalau magnet itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Kalau kita punya logam, contohnya besi, kemudian kita dekatkan pada magnet, maka besi-besi tadi akan tertarik dan menempel pada magnet, terutama pada bagian ujung-ujung magnet. Bagian-bagian ujung magnet ini kita sebut nanti sebagai kutub magnet, merupakan ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat. Terus kalau kita mendekatkan kutub magnet dengan kutub magnet yang lain, misalkan utara sama selatan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua magnet. Kedua magnetnya akan tarik-menarik hingga nanti saling menempel. Karena kutub yang berlawanan itu akan tarik-menarik. Sebaliknya, kalau yang kita dekatkan adalah kutub yang jenisnya sama, misalkan utara dengan utara, maka kedua magnet akan saling tolak-menolak. Kutub sejenis akan tolak-menolak, utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan. Terus, kita tahu dari mana sebuah magnet itu ujungnya kutub utara, ujung yang lainnya kutub selatan. Dari mana kita tahu ujung yang mana yang kutub utara, ujung yang mana yang kutub selatan? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bumi itu memiliki dua buah kutub. Oke? Kalau di gambar ini, di bagian atas ini kita sebut nanti sebagai kutub utara bumi. Sementara yang di bagian bawah, kita sebut nanti sebagai kutub selatan bumi. Kutub utara ada di arah utara, kutub selatan ada di arah selatan. Nah, kalau kita punya sebuah magnet, lalu magnetnya kita gantungkan sehingga dia bisa berputar dengan bebas, maka setiap magnet pasti akan selalu menunjukkan arah utara sama selatan. Ujung yang satunya menuju ke utara, ujung yang lainnya menuju ke selatan. Kenapa bisa? Gara-gara bumi juga memiliki medan magnet. Nanti kita bahas pada video berikutnya yang membahas medan magnet bumi. Oke? Nah, bagian magnet yang menuju kutub utara itu kita sebut sebagai kutub utara. Oke? Bagian magnet yang menunjukkan kutub selatan bumi itu kita sebut nanti sebagai kutub selatan magnet. Oke? Nah, sekarang kita bahas apa penyebab munculnya gaya magnet. Kenapa magnet bisa menarik logam-logam lainnya? Gaya magnet timbul gara-gara adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron. Apa itu elektron dan seperti apa gerakannya pada sebuah atom, itu nanti akan kita bahas ketika kita belajar bab tentang atom. Setiap benda itu punya magnet kecil yang disebut nanti sebagai magnet elementer. Setiap benda punya ini. Magnet elementer itu magnet kecil berupa atom. Ya, karena setiap benda tersusun dari atom dan setiap atom itu bertindak sebagai magnet elementer. Magnet elementer ini timbul karena adanya gerakan elektron pada atom. Pada benda yang bukan magnet, magnet elementernya itu tersusun secara acak, menghadap pada arah yang berbeda-beda. Tetapi pada benda yang merupakan magnet, magnet elementernya tersusun secara rapi dan menghadap pada arah yang sama. Oke, dan inilah yang mengakibatkan munculnya kutub pada magnet. Dan sifat magnet, kutubnya akan selalu utara sama selatan. Kalau ini ada sebuah magnet, kirinya misalkan utara, kanannya selatan, ketika kita potong, maka potongannya itu juga nanti memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kirinya tetap utara, kanannya tetap selatan. Oke, dipotong jadi berapapun, maka kutub potong-potongannya akan tetap memiliki dua kutub utara sama selatan. Terus sekarang kita bahas bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada namanya magnet batang, yang bentuknya seperti ini. Oke, biasanya berbentuk balok. Kemudian ada magnet jarum, ujung-ujungnya runcing. Terus yang magnet jarum ini biasanya digunakan sebagai kompas, sebagai magnet pada kompas. Ada magnet silinder atau magnet tabung. Terus kemudian ada magnet cincin, gara-gara di tengah-tengahnya bolong. Terus nanti ada magnet U, karena berbentuk seperti U. Atau sering juga disebut sebagai magnet ladap atau magnet tapal kuda, karena sepatu kuda bentuknya seperti U seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis bahan berdasarkan daya tarik magnetnya. Ada bahan yang bisa ditarik magnet, ada bahan yang tak bisa ditarik magnet. Secara umum kita akan bagi 3. Yang pertama ada namanya bahan ferromagnetik, yaitu bahan-bahan atau benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet dan bisa kita jadikan sebagai magnet buatan.
Apa contohnya? Misalkan kobalt, terus ada besi, kemudian ada nikel. Jadi setiap benda yang terbuat dari 3 bahan ini pasti bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ada bahan yang disebut sebagai paramagnetik. Kalau tadi ferromagnetik, ini paramagnetik. Paramagnetik adalah sebutan untuk bahan yang ditarik oleh magnet tetapi lemah, oke? Dan tidak dapat dijadikan magnet buatan. Bisa ditarik tapi lemah tarikannya, sangat lemah. Apa contohnya? Misalkan logam molybdenum, kemudian ada logam magnesium, kemudian ada litium. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya diamagnetik, bahan yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Apa contohnya? Misalkan tembaga, lalu kemudian ada emas, lalu kemudian ada perak. Oke? Sama bahan-bahan non-logam lainnya, misalkan kayu, plastik, dan lain-lain. Oke? Ini 3 jenis bahannya. Pahami masing-masing namanya. Ferromagnetik ditarik kuat, paramagnetik ditarik lemah, diamagnetik yang tak dapat ditarik oleh magnet.